Ibu sekalian, adapun pada perjumpaan kali ini kita coba mengambil judul yaitu membentengi pengaruh setan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konalnya ibu sama setan? Tidak lah, Pak. Tidak. Ada. Ulahnya tahu ya kan? Ada yang pernah jumpa. Tak ada juga yang pernah jumpa. Mau jumpa setan. Mau juga kan Bu? Iya. Nah, sebenarnya kalau mau menengok setan tuh di TV banyak juga nyo. Iya. Atau di Facebook ada juga kita tengok. Tapi pada dasarnya itu setan manusia. Tetapi yang saya maksudkan di sini setan dari bangsa jin. Nan tak nampak. Tetapi pengaruhnya sangat besar di dalam untuk mengapa kita, menghancurkan kita. Jadi pertama kita tengok dulu siapa itu yang namanya setan yang tergolong dari jin itu. Ya. Jadi setan itu adalah makhluk Allah yang berasal dari nyala api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin mim marijim min nar, dari nyalanya api. Kalau kita manusia asalnya tak tahu. Masa ibu-ibu tak tahu asal kita dari mana? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ya, jadi kan dalam Al-Quran kan jelas itu surah Ar-Rahman. Manusia Allah ciptakan min salsalin, dari tanah liat, kal fakhar, yang kering seperti tembikar. Jadi asal kita dari tanah-tanah. Tapi kalau jin asalnya dari api, ya kan, dari nyala api. Jadi kalau malaikat dari cahaya. Jadi semua makhluk Allah ini asalnya ada dan berlain-lain. Lalu inilah tadi jin atau setan itu makhluk Allah yang berasal dari nyalanya api. Ini yang pertama kita tengok. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang Allah peringatkan kepada kita terhadap setan ini? Jadi setan itu kana minal jinni, setan itu berasal dari makhluk jin. Setan itu berasal dari makhluk jin yang durhaka. Ada juga jin yang taat, ada. Al-Quran mengisahkan ada yang mereka itu mendengarkan Al-Quran. Tetapi inilah yang kalau jin yang jadi durhaka itu namanya setan. Jadi Allah peringatkan kepada kita dalam surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu. Jadi pertama kan kata Allah, ya setan itu musuh kamu. Ini pertama, setan adalah musuh. Fattakhidhuhu adu, jadikan dia sebagai musuh. Ada orang tidak, ya kan? Allah sudah bilang setan itu musuh kamu, tapi dijadikannya sebagai kawannya pula. Ini yang tak boleh itu kan. Allah katakan fattakhidhuhu adu, jadikan dia sebagai musuh. Mengapa? Innama hisbahu, sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan-golongannya liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka. Iya. Jadi kalau setan walaupun dia membisikkan sama kita angan-angan yang indah, tetapi sebenarnya tujuan dia untuk supaya masuk neraka, supaya kita tuh celaka. Jadi makanya Allah bilang tadi fattakhidhuhu adu, jadikan dia sebagai musuh. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berikut ini saya akan paparkan tentang perbuatan yang setiap hari kita laksanakan, kegiatan-kegiatan setiap hari yang bagaimana supaya dalam kegiatan kita melaksanakannya itu jangan ada pengaruh setan kepada kita. Kan kita setiap hari tidak mungkin nonton saja, ya kan. Begitu bangun tidur gue naik juga, kan tak begitu gitu kan. Jadi kita pasti mengadakan segala macam kegiatan.
Jadi jangan kita anggap setan tak hadir, ya kan? Jadi kata Rasul, ya kan, inna syaitana, sesungguhnya setan itu yahduru ahadakum, akan datang kepada kamu, inda kulli sya'nin, dalam apa saja yang kamu lakukan, kata Rasul. Jadi apa saja yang kita kerjakan didatangi setan, sekalipun itu perbuatan baik, apalagi perbuatan dan tak baik. Pergi itu kamu sholat untuk mengikuti pengajian, jangan ibu anggap tak ada setan datang. Ya kan? Tetap dia hadir. Mengapa kau ikut pengajian? Kebetulan macam kami sana ya kan, kau punya dia kerjanya berjualan, elok kau berjualan, ngapa kau ikut wirid? Datang bisikan tuh gitu kan. Abah ya bah, kok ikut wirid akang tak dapat untung, awak disambut hati pula lah ya kan. Lama-lama tak jadi dia pergi. Akhirnya mencari duniawi saja dia. Jadi kata Rasul, segala apa yang kita lakukan, sekalipun itu perbuatan baik, itu setan tetap hadir. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa saja perbuatan-perbuatan yang setiap hari kita lakukan? Yang pertama yaitu